Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Baik anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang penyajian makanan. Pengertian penyajian makanan. Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang atau para tamu untuk dinikmati secara keseluruhan yang berisikan komposisi yang diatur dan telah disesuaikan dengan permainan warna yang disusun secara menarik agar dapat menambah selera makan. Fungsi penyajian makanan. Penyajian makanan dalam suatu jamuan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Memberi keindahan pada menu atau makanan yang akan disajikan. Sebagai contoh, menu ikan bakar atau goreng akan sangat indah bila disajikan dalam piring atau piranti saji lainnya yang cocok bila dibandingkan dengan menu yang dibiarkan dalam alat memasak. 2. Menambah selera makan keluarga atau para tamu yang akan menikmati hidangan yang disajikan. 3. Memberi informasi jenis makanan atau menu yang dipesan sehingga keluarga atau tamu mengetahui makanan yang menjadi menu favoritnya atau menu pilihannya. 4. Menghormati tamu atau keluarga dengan menyajikan dan menyuguhkan makanan berarti kita sangat memperhatikan keberadaan mereka agar mau menikmati sajian makanan yang disuguhkan. 5. Menjadikan makanan yang kita masak menjadi lebih berarti dan lebih berkesan ketika kita sajikan dengan tepat pada keluarga dan para tamu. 6. Memberi kesan yang baik secara keseluruhan untuk makanan yang telah diolah dan sebagai bentuk penghargaan terhadap orang yang mengolah atau memasaknya. Alat-alat penyajian makanan. 1. Alat penyajian makanan tradisional yang terdiri dari A. Wadah anyaman bambu, contohnya bakul nasi, besek, dan lain-lain. B. Wadah gerabah. C. Wadah enamel. D. Wadah tempurung kelapa. E. Wadah daun pisang. 2. Alat-alat penyajian makanan modern. A. Chinaware, yaitu barang pecah belah yang terbuat dari keramik, porselin, atau tembikar untuk keperluan operasi restoran. Contoh, dessert plate, dinner plate, dan lain-lain. B. Glassware atau gelas. Gelas dibuat dari bahan kaca kali dan kaca kristal. Contoh glassware yaitu white wine glass, water goblet, dan lain-lain. C. Cutlery. Cutlery ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai macam pisau atau knife dan alat pemotong lainnya. Contoh, dinner knife, dessert knife, dan lain-lain. D. Silverware, yaitu semua peralatan yang terbuat dari perak, salah satunya yaitu platter. Penyajian makanan tradisional. Penyajian makanan Indonesia yang pertama tradisional yang terdiri dari lesehan. Lesehan adalah suatu budaya dalam hal menyajikan makanan sambil duduk di tikar atau lantai. Makanan yang disajikan biasanya di atas meja pendek atau rendah dengan menu lengkap baik minuman ataupun makanan utama dan dinikmati secara bersama-sama. Angkringan pada dasarnya berasal dari Yogyakarta, sebuah warung makanan yang menggunakan gerobak sebagai lapak untuk menggelar aneka makanan seperti nasi kucing, tahu, tempe, jeroan, kepala ayam, dan lain sebagainya. Menyajikan makanan dengan trik piring bersusun. Makanan ditata dalam sebuah etalase kaca dengan cara menumpukan hingga tinggi. Tidak hanya itu, cara penyajian pada pelanggan pun dilakukan dengan cara serupa. Seorang pelayan yang umumnya pria akan menyusun piring berisi aneka menu di tangannya hingga membentuk gunungan makanan, barulah disajikan pada pelanggan. 2. Penyajian makanan secara modern, yaitu prasmanan atau buffet, merupakan tata cara makanan yang disajikan secara berurutan dan disajikan dalam meja besar dengan tamu dengan menu yang lengkap mulai dari pembuka sampai penutup. Raised table
merupakan cara penyajian makanan ala raja-raja Nusantara zaman dulu. Suhu penyajian makanan. Bakteri mampu tumbuh mulai dari suhu 4 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Pada suhu rendah, pertumbuhan berlangsung lambat, dan semakin tinggi suhunya, pertumbuhan berangsur-angsur semakin cepat. Pada suhu sekitar 37 sampai 40 derajat Celcius, pertumbuhan sangat cepat sekali, sedang pada suhu yang semakin tinggi, pertumbuhan akan mulai terhambat lagi, sampai akhirnya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bakteri pada makanan tidak ada lagi yang mampu tumbuh. Didasarkan pada suhu konsumsinya, makanan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi saat panas dan disajikan pada suhu di atas 60 derajat Celcius adalah aman dari potensi bahaya mikrobiologis. 2. Makanan yang disajikan dingin. Suhu saat penyajian harus tetap dingin, kurang dari 4 derajat Celcius untuk menjaga agar bakteri patogen tidak tumbuh. 3. Makanan yang disajikan dan dikonsumsi pada suhu ruang perlu mendapat perhatian lebih serius dikarenakan pada suhu ruang bakteri akan berkembang biak dengan cepat pada makanan. Saat penyajian juga harus mempertimbangkan terjadinya pertumbuhan bakteri, seperti diketahui bahwa pada kondisi yang cocok satu sel bakteri dapat berkembang biak menjadi 2 hanya dengan waktu 20 menit, maka setiap satu sel bakteri akan tumbuh menjadi 300.000 sel selama 6 jam atau menjadi 2 juta sel selama tempo 7 jam. Prosedur penyajian makanan. Ada beberapa jenis bahaya dalam pangan yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan makanan matang adalah sebagai berikut. 1. Makanan disajikan panas harus tetap disimpan dalam suhu di atas 60 derajat Celcius. 2. Makanan yang akan disajikan dingin disimpan dalam suhu di bawah 4 derajat Celcius. 3. Makanan yang disajikan dalam kondisi panas yang disimpan dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius harus dipanaskan kembali sampai 60 derajat Celcius sebelum disajikan. Suhu makanan yang diangkut dari tempat pengolahan ke tempat penyajian harus dipertahankan, yaitu 1. Makanan yang akan disajikan lebih dari 6 jam dari waktu pengolahan harus diatur suhunya pada suhu di bawah 4 derajat Celcius atau dalam keadaan beku 0 derajat Celcius. 2. Makanan yang akan disajikan kurang dari 6 jam dapat diatur suhunya dengan suhu kamar asal makanan segera dikonsumsi dan tidak menunggu. 3. Pemanasan kembali makanan beku dengan pemanasan biasa atau microwave sampai suhu stabil terendah 60 derajat Celcius. Hindari suhu makanan berada pada suhu antara 24 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius karena pada suhu tersebut merupakan suhu terbaik untuk pertumbuhan bakteri patogen dan puncak optimalnya pada suhu 30 derajat Celcius. 1. Makanan matang yang akan disajikan jauh dari tempat pengolahan makanan memerlukan pengangkutan yang baik agar kualitas makanan tersebut tetap terjaga. Prinsip pengangkutan makanan matang atau siap saji adalah sebagai berikut. Setiap makanan mempunyai wadah masing-masing. Isi makanan tidak terlampau penuh untuk mencegah tumpah. Wadah harus mempunyai tutup yang rapat dan tersedia lubang hawa ventilasi untuk makanan panas. Uap makanan harus dibiarkan terbuang agar tidak terjadi kondensasi. Air uap kondensasi merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri sehingga makanan menjadi basi. 2. Wadah yang dipergunakan harus utuh, kuat dan ukurannya memadai dengan makanan yang ditempatkan dan tidak berkarat atau bocor. 3. Pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur suhunya dalam keadaan tetap panas 60 derajat Celcius atau tetap dingin 4 derajat Celcius. 4. Wadah selama perjalanan tidak dibuka sampai tempat penyajian. 5. Kendaraan pengangkut disediakan khusus dan tidak bercampur dengan keperluan mengangkut bahan lain.
Prinsip-prinsip yang diperhatikan dalam penyajian makanan. 1. Prinsip wadah. 2. Prinsip kadar air. Artinya, penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi, kuah atau susu baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Karena makanan yang disiapkan dalam kadar air tinggi lebih mudah menjadi rusak atau basi. 3. Prinsip edible part. Artinya, setiap bahan yang disajikan dalam penyajian adalah merupakan bahan makanan yang dapat dimakan. 4. Prinsip pemisahan. Artinya, makanan yang tidak ditempatkan dalam wadah seperti makanan dalam kotak atau dus atau rantang harus dipisahkan setiap jenis makanan agar tidak saling bercampur. Tujuannya agar tidak terjadi kontaminasi silang. 5. Prinsip panas. 6. Prinsip alat bersih. 7. Prinsip handling. Artinya setiap penanganan makanan maupun alat makan tidak kontak langsung dengan anggota tubuh, terutama tangan dan bibir. Tujuannya adalah mencegah pencemaran dari tubuh dan memberi penampilan yang sopan, baik dan rapi. Demikian materi tentang penyajian makanan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.